Awal mula, merek Steel yang kini dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam industri peralatan kebun dan kehutanan, memiliki akar yang kuat sejak didirikan pada tahun 1926 di Stuttgart, Jerman oleh Andreas Steel. Andreas Steel adalah seorang insinyur berbakat yang memiliki visi untuk menciptakan peralatan yang efisien dan andal bagi para profesional pertanian dan kehutanan. Inovasi pertamanya pada tahun 1929, Andreas Steel mengembangkan dan mempatenkan penggerak ranting berbasis listrik pertama yang menjadi tonggak sejarah dalam dunia pertanian. Alat ini memudahkan pekerjaan para tukang kebun dan petani, meningkatkan efisiensi dan membuka jalan untuk lebih banyak inovasi di masa mendatang. Strategi branding Steel melibatkan kombinasi elemen-elemen kunci yang membangun citra merek, nilai-nilai merek, dan hubungan dengan pelanggan. Berikut adalah beberapa strategi branding utama yang diterapkan oleh Steel. Yang pertama yaitu kualitas dan kinerja unggul. Steel telah memposisikan dirinya sebagai merek dengan fokus pada kualitas dan kinerja unggul. Mereka terus mengembangkan teknologi baru dan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk memastikan produk-produk mereka tahan lama dan dapat diandalkan. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Steel dikenal sebagai pemimpin dalam inovasi di industri peralatan kebun dan kehutanan. Strategi ini melibatkan pengembangan produk, penerapan teknologi terbaru, dan menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara lebih baik daripada pesaingnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan terhadap keberlanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, Steel telah memperkuat citra mereknya dengan fokus pada keberlanjutan. Mereka dapat menekankan penggunaan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan dukungan terhadap praktik pertanian berkelanjutan. Pemasaran berbasis pengalaman. Yang keempat, Steel dapat membangun hubungan dengan pelanggan melalui pengalaman. Ini bisa melibatkan kegiatan-kegiatan pemasaran yang interaktif, seperti demonstrasi produk, lokakarya, dan pengalaman langsung dengan produk di toko atau acara-acara tertentu. Yang kelima, hubungan dengan pelanggan. Steel bisa menerapkan strategi untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan. Ini melibatkan layanan pelanggan yang responsif, program-program loyalitas, dan interaksi aktif di media sosial atau platform lainnya. Yang keenam, pendekatan berbasis cerita atau storytelling. Dengan memiliki sejarah yang panjang dan inovasi yang konsisten, Steel dapat memanfaatkan storytelling untuk membentuk citra mereknya. Cerita-cerita tentang asal-usul, pencapaian, dan kontribusi mereka terhadap industri dapat membangun ikatan emosional dengan konsumen. Yang ketujuh, diverifikasi produk. Steel dapat memperkuat strategi branding dengan menawarkan berbagai produk yang mencakup berbagai kebutuhan konsumen di industri pertanian dan kehutanan. Diverifikasi portofolio produk dapat membantu mereka untuk menjadi solusi komprehensif di sektor ini. Yang kedelapan, partnership dan sponsorship. Kolaborasi dengan mitra strategis dan dukungan dalam bentuk sponsorship untuk acara-acara industri atau kegiatan lingkungan dapat meningkatkan visibilitas merek Steel dan memperkuat hubungannya dengan komunitas yang relevan. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, Steel dapat terus memperkuat posisinya sebagai merek yang diandalkan dan inovatif dalam industri peralatan kebun dan kehutanan. Strategi-strategi ini membantu Steel tidak hanya mempertahankan pelanggan yang sudah ada, tetapi juga menarik perhatian konsumen baru hingga saat ini. Steel terus menjadi pemimpin dalam industri ini, terus-menerus mengembangkan teknologi baru, merespon perubahan kebutuhan pasar, dan mempertahankan reputasi sebagai produsen peralatan berkualitas tinggi. Sebagai brand yang telah mengukir sejarah panjang dalam dunia peralatan pertanian dan kehutanan, Steel tetap berkomitmen untuk menjadi pionir dalam inovasi, memberikan solusi yang andal bagi para pelanggannya, dan menjaga nilai-nilai yang telah membawa merek ini ke puncak keberhasilannya hingga saat ini. Terhitung dari 1926 hingga saat video ini diterbitkan, Steel memiliki umur kurang lebih 77 tahun. Begitu kira-kira proses dari suatu brand yang sudah memiliki citra sampai internasional. Memang pada umumnya suatu usaha yang besar rata-rata memiliki umur yang tidak sedikit pula. Selanjutnya kita mau bahas konten sejarah atau edukasi apa lagi? Kalau kalian punya saran, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten sejarah dan edukasi selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua.